Oke, halo semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join untuk webinar kali ini. Kali ini kita akan bahas-bahas nih tentang webinar UI UX bareng Kak Ahmad Abrar nih. Kira-kira Kak Ahmad ada nggak nih? Halo Kak Ahmad. Halo, halo Mas Dion. Halo Kak. Oke. Oke, gimana nih kabarnya Kak Ahmad? Alhamdulillah baik, Mas Dion. Oke deh. Oke, teman-teman, kita daripada nunggu lama ya, jadi kita di sini langsung mulai aja. Nah, nanti buat teman-teman yang mau tanya nih, bisa banget langsung aja tanya di slido.com di /6117171. Nanti teman-teman silakan tanya-tanya di situ, terus habis itu nanti kita akan mulai pertanyaan dari yang paling top rate di atas, terus habis itu ke bawah gitu ya. Nanti habis kita ngomong-ngomong bareng Kak Ahmad gitu ya. Oke, nah ini untuk pertanyaannya kalau misal teman-teman ada pertanyaan. Oke, sekarang nih, sekarang Kak Ahmad kira-kira udah siap? Insya Allah siap, Mas Dion. Oke deh, kalau gitu kita langsung mulai aja ya teman-teman buat buat webinarnya kali ini. Saya persilakan ke Kak Ahmad. Oke, oke. Ini mungkin apa namanya? Ini di akhir sesi nanti bakal ada penyampaian yang lebih seru lagi kali ya, Mas Dion ya? Iya, bakal ada yang paling seru. Iya. Pasti ada Oke, yang paling seru. oke Jadi siap. stay tune dari awal sampai akhir ya teman-teman. Oke, berarti Jangan ini kan. sebelum mulai mungkin lebih apa namanya introduce aja teman-teman semua. Jadi mungkin nanti Mas Dion bakal ada penyampaian di akhir sesi. Jadi kemungkinan kalau kita mau dapat ilmunya yang lebih lengkap gitu ya dari awal sampai akhir Mas Dion ya. Iya. Baik, oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mas Dion. Mungkin aku buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Eh, apa para ini kalau apa usernya kampusku itu nyebutnya apa ya? Kampuser Kak. Apa? Kampuser. Kampuser. Oke. Ah, ah. Para kampuser, selamat sore semua ya. Jadi hari ini kita sebenarnya pengen apa ya? Kan judulnya webinar UI UX Design ya. Aku coba sambil share screen ya, biar mungkin lebih enak nih karena sore-sore gini kalau ada yang masih rebahan biasanya masih ini nih, masih apa nama masih PW. Orang-orang nyebutnya PW mungkin udah posisi enak gitu ya. Jadi di sini kita eh, pengen ngebahas seputar UI UX design gitu ya. Karena ini masih tahap awal. Jadi ini sifatnya sharing teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini eh, ada apa namanya? Ada pertanyaan yang spesifik, boleh banget kita nanti bahas bareng-bareng. Nanti Mas Dion ada sesi Q&A juga Mas ya? Ada dong, pasti ada Ada. sesi Q&A. Oke, sip. Kalau gitu kita nggak perlu nunggu lama lagi nih. Ini webinarnya webinar UI UX dari kampusku. Jadi para kampuser stay tune dan dari awal sampai selesai ini judulnya mengenal dan memahami proses dan tools UI UX dalam dunia industri saat ini. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung di Slido tadi yang di-share sama Mas Dion, teman-teman. Jadi mungkin uh, aku sedikit disclaim dulu kalau mengenal dan memahami proses dan tools UI UX dalam dunia industri saat ini di sini webinar ini sifatnya lebih ke sharing session di mana nanti kita bakal ngebahas nih apa aja sih proses yang digunakan dalam UI UX itu, prosesnya kayak gimana, tools yang digunakan apa, dan demand di dunia industri itu seperti apa nih saat ini. Kayak gitu kurang lebihnya. Jadi sesuai dengan tema dan topiknya, kita bakal ngebahas UI UX sampai selesai. Dan teman-teman kalau misalnya, para kampuser, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke Slido. Nah ini adalah salah satu event dari kampusku. Dan mungkin banyak event lainnya lagi, teman-teman bisa cek di kampusku.id. Oke, mungkin kita next ya ke slide berikutnya. Nah, tak kenal maka tak sayang, teman-teman ya. Eh, Kenalin, aku Ahmad Abrar
di sini kalau aku multidisiplin dari role-nya graphic designer, terus UI UX designer dengan pengalaman kurang lebih 2 tahun. Tapi kalau graphic designernya itu aku udah berkecimpung dari SMP dan kurang lebih sampai saat ini role di desain itu kurang lebih udah 5 sampai 7 tahun plus. Dan sekarang aku di sini dipercayakan sama tim Bank Mandiri menjadi Product Innovation Mentor bersama dengan tim Rakamin, full timer di Bank Muamalat Indonesia as a product designer atau UI UX designer juga. Dan dulunya sebelum berkecimpung di dunia desain, aku juga sempat jadi developer, jadi front end developer mobile dan di startup Latih ID sebagai marketing graphic designer branding dan salah satu alumni dari BCA Sinergi Academy. Kalau teman-teman ada yang ikut BCA Sinergi Academy, let me know aja. Nanti kita discuss kalau ada yang teman-teman mau tanyain gitu ya. Nah ini sebenarnya ada links and credential yang aku punya gitu ya. Ada Instagram, LinkedIn, terus ada Upwork juga. Nanti teman-teman kalau misalnya mau kita keep in touch, nanti bisa aku share di akhir. Oke, itu perkenalan singkat dari aku teman-teman. Aku biasanya dipanggil Abrar atau AB gitu ya. Jadi feel free aja mau manggil apa. Kita coba next dulu. Oke, section 1 di sini mungkin kita perlu pahami dulu nih sebenarnya UI UX itu apa. Kalau ada yang udah tahu, alhamdulillah. Kalau ada yang belum tahu, kita belajar bareng-bareng gitu ya. Nah, sebelum kita lebih jauh, lebih mengenal lebih dalam terkait UI UX, kita perlu tahu dulu nih, UI dan UX itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi teman-teman kalau dengar UI UX design itu adalah bukan satu role yang sama gitu ya. Jadi itulah dua role yang berbeda dan bisa jadi ada banyak role di dalamnya. Kenapa aku bilang banyak role di dalamnya? Karena UI UX itu perspektifnya besar, perspektifnya banyak gitu ya. Tapi di sini secara keseluruhan kita bagi dua, ada user interface dan ada user experience. Di mana secara lingkup besarannya, user interface itu berhubungan dengan tampilan, user experience itu berhubungan dengan experience user menggunakan suatu aplikasi atau suatu platform gitu ya. Jadi bagaimana kenyamanan dari pengguna menggunakan platform atau aplikasi tersebut gitu. Dengan kepuasan dalam penggunaan situs atau aplikasi tertentu untuk meningkatkan kesenangan yang diberikan dalam interaksi antar pengguna dengan produk yang mereka gunakan kayak gitu. Nah, itu adalah dua jenis yang berbeda. Jadi kita udah bisa nangkep nih, user interface itu adalah mengenai tampilan, user experience itu mengenai proses kepuasan penggunaan terhadap suatu aplikasi. Jadi kurang lebih mereka berdua ini nggak bisa dipisahin. Jadi kalau kalian atau para kampuser pengen bergelut di dunia UI UX, terus kalian ada basic design, itu kalau aku bilang sebenarnya kalau kalian punya basic design sangat membantu banget. Kenapa? Kalian udah paham nih dari segi layouting, penataan gambar, penataan warna, penataan font, itu kalian udah dapet, tapi kalian perlu belajar lagi terkait user experience. User experience itu kebanyakan riset, kebanyakan bergelut dengan dunia perisetan gitu. Karena kalian harus, sebelum kalian menggunakan aplikasi, kalian harus tahu market atau user kalian itu siapa, siapa yang ngegunain, umur berapa, dan mereka behaviornya kayak gimana. Itu user experience. Jadi lebih ke arah riset gitu ya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Makanya kenapa aku bilang definisi UI UX itu agak meluas. Kenapa? Karena di dalam UI UX itu, kalau teman-teman terjun ke dunia kerja, ini aku nggak tahu ya, ada yang udah kerja atau ada udah pengalaman, mungkin nanti bisa bantuin ngejawab juga kalau ada pertanyaan yang mungkin aku sedikit kepleset atau misalnya aku sedikit kurang jelas, nanti bisa di make sure aja karena ini tadi aku udah disclaim di sini kita sifatnya sharing session, teman-teman. Jadi teman-teman boleh banget berdiskusi, kita brainstorming bareng-bareng gitu ya. Semoga waktunya juga cukup ke depannya. Jadi memang dua hal ini ada dua hal yang berbeda. Nah, ini adalah salah satu
di sini ada UI, di sini ada UX, dan ini ada samping gambarnya ada bannya. Jadi ini adalah yang aku bilang tadi. Kalau kalian sorry Mas Dion, suara saya masih jelas kah? Atau agak putus-putus? Teman-teman kalau ada Udah jelas Kak? jelas ya? Ya. Oke, aku coba di sini tulisannya internet supaya dia internetnya bisa lancar nih. Nah, aku lanjut lagi. Aku takutnya gini teman-teman. Tadi ada notice bahwa internetku unstable karena di beberapa event sebelumnya itu unstable itu suaranya kurang terdengar. Terus ada beberapa penyampaian itu nggak sampai spesifik juga kedengarannya gitu. Oke, aku lanjutin. Ini ada UI, ada UX. Kenapa tadi aku singgung terkait kalian yang basicnya desain itu bagus karena kalian udah punya UI-nya gitu. Tapi kalian belum punya UX-nya gitu. Kalau kalian udah punya dua-duanya bagus banget. Karena kalian udah paham secara basic terkait UI UX gitu. Nah, kenapa UX itu penting? Karena kalau kita mikirin tampilan doang, nggak mikirin gimana yang menggunakan, hasilnya kayak gini nih. Bagus banget tampilannya, tapi ketika kita minum nyolok mata. Nggak bagus juga kan kepakainya gitu. Nah, remote di sebelah, ini kenapa dilakban semua nih? Karena yang lainnya itu nggak penting. Secara tampilan bagus banget kan, rame, fungsionalnya mungkin cukup bagus, tapi usernya itu malah ngelakban. Kenapa? Karena terlalu banyak tombol dan sebenarnya dia cuma bisa pakai tombol on off, volume, mute, sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 untuk channel-channel TV-nya. Sesimpel itu guys. Jadi kita nggak mesti bereksplorasi terkait tampilan itu lebih jauh, tapi kita harus mengenali user kita. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, seorang UX designer tidak hanya membuat sebuah produk bagus, namun produk itu juga bagus secara fungsional. Itu kenapa UX itu sangat berperan. Jadi UX harus berperan di mana teman-teman harus tahu penggunanya itu siapa. Kegunaan produknya itu seperti apa. Nah, kita lihat peran UI UX design saat ini kayak gimana. Jadi kita lihat gimana UI UX itu bekerja di industri. Ini adalah contoh paling nyata yang udah kita rasain sekarang. Ojek pangkalan versus driver online. Kenapa UI UX berperan di sini? Teman-teman nggak bakalan bisa ngerasain sebuah aplikasi yang teman-teman bisa gunakan sampai saat ini itu bagus dipandang mata dan enak secara penggunaan itu kalau nggak ada UI UX. Gojek, Maxim, Grab ada sampai saat ini tuh karena apa? Karena ada UI UX gitu. Coba kalau nggak ada UI UX, mereka nggak bakalan tahu target marketnya itu seperti apa. Mereka nggak bakalan tahu mereka harus ngedesain kayak gimana. Mereka nggak bakalan tahu penggunaan warna merah, hijau, biru, kuning itu seperti apa. Mereka nggak bakalan tahu gitu. Makanya kenapa ojek pangkalan mulai tersingkir dengan driver online karena adanya salah satu peran di UI UX itu sangat penting karena UI UX itu berhubungan dengan lini bisnis gitu. Jadi kalau kalian mau menciptakan satu produk gitu ya, menciptakan satu aplikasi, menciptakan suatu website atau platform, itu UI UX sudah sangat berperan gitu. Kalau kalian nggak ada UI UX-nya, yang ngeriset terkait marketnya siapa? Bisnis produk. Bisa aja bisnis produk itu ngeriset gitu. Tapi apakah bisnis produk juga ngeriset market terus kalian nge-branding semuanya? Itu kan sangat banyak ya lingkupnya gitu. Jadi kenapa UI UX itu udah sangat penting sampai saat ini? Karena itu berhubungan dengan bagaimana kita melihat market, bagaimana kita mengenali pengguna, bagaimana kita melihat bahwa sepenting itu gitu guidance dari sebuah aplikasi gitu. Kita menggunakan jari jemari kita itu ada hubungannya dengan teori UI UX gitu. Kenapa button login itu selalu ada di bawah dan selalu bisa diakses oleh jempol gitu? Karena itu ada kaitannya satu sama lain gitu. Nah, ini selanjutnya. Belanja di toko versus di e-commerce. Toko Matahari, Sportation, H&M gitu.
itu udah mulai tergantikan dengan Shopee, Tokopedia, Blibli.com. Kenapa? Karena ya semudah itu menggunakan Shopee, Tokopedia, dan Blibli gitu. Ini contoh salah satunya aja guys. Jadi kalau misalnya ada yang suka pakai Lazada, ada yang suka pakai apa namanya aplikasi yang lain gitu, it's okay. Itu memang bagian dari e-commerce dan bagian dari perkembangan dari UI UX gitu. Itu semuanya udah ada sentuhan UI UX-nya. Shopee dulunya dengan banyak banget iklannya, sekarang udah mulai disortir satu persatu. Tokopedia dulu juga kayak gitu, sekarang udah mulai enak tampilannya. Sekarang e-commerce paling banyak digunakan di Indonesia, dulunya Shopee, sekarang Tokopedia naik. Matahari Sportation H&M mulai masuk ke dunia digital dengan adanya sentuhan aplikasi juga, bisa akses secara online, tapi belum ada yang bisa nggantiin experience dari Shopee dan Tokopedia gitu. Blibli.com udah mulai masuk, semua enak banget tampilannya digunakan. Itu karena apa? Karena ada sentuhan UI UX-nya. Gitu. Transfer ATM versus mobile banking. Saking enaknya nih dunia saat ini udah menggunakan mobile banking, transaksi dari mana aja. Kalaupun kita ke ATM, tapi kalau ada mobile bankingnya kita bisa tarik tunai tanpa kartu. Iya kan? Itu sentuhan UI UX gitu. Sentuhan banget UI UX-nya gitu. Tapi kadang juga ada beberapa aplikasi yang masih old school gitu ya, masih mempertahankan UI dengan seperti tampilan lama, tapi dari segi UX-nya mereka tingkatin. UI boleh aja old school, tapi UX mereka tingkatin. Itu makanya kenapa aku bilang tadi, menjadi UI UX designer itu harus fokus, harus tahu mau fokus kemana gitu. Kalau kita mau, kalau kalian teman-teman terjun langsung ke dunia industri saat ini, mau menjadi UI UX designer, di awal sesi pasti kalian bakal jadi seorang UI UX designer. Tapi kalau 2, 3, 4 tahun ke depan, kalian udah pasti spesifik bakal role-nya mau menjadi UX researcher atau UX writer. Itu bayangkan, UI UX itu sedetail itu. Role-nya itu sampai ada UX writer, UX research, ada UX design, ada UI design, itu beda semua. Ada product designer, itu beda semua. Ada UI interaction designer. Jadi itu semuanya beda-beda. Tapi kalau kalian yang baru pertama kali, para kampuser yang baru mau terjun pertama kali, itu pasti udah pasti bakal jadi junior UI UX designer gitu. Orang-orang nyebutnya palu gada sih sebenarnya. Nah, ini UI UX design masa kini. Jadi kita di zaman sekarang itu akan membuat aplikasi mudah digunakan dan menarik dari segi interface gitu. Jadi mudah digunakan berarti UX-nya bagus, menarik itu berarti interface-nya bagus. Nah, ini salah satu contoh yang aku bilang tadi. Dulu mungkin ada website yang dia jual semuanya nih. Ada pesawat lah, ada sepeda lah, ada mobil lah di sini apa segala macam. Ini belum ada sentuhan UI UX-nya. Ketika dia dapat sentuhan UI UX, jadilah kayak Tokopedia. Tampilannya udah layouting dapat, tampilan dapat, desain dapat, warnanya juga dapat. Warna itu nggak sekedar warna, itu branding. Itu yang dilakukan semua e-commerce dan marketplace yang ada saat ini gitu, untuk menjual produk mereka. Seperti itu. Oke. Seperti biasa teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Slido ya. Mungkin sampai sejauh ini mungkin ada yang masih belum paham atau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang udah paham tapi mau menanyakan lebih advance, itu boleh banget, nanti kita diskusi. Sekarang aku lanjut dulu ke proses, tools, dan prinsip dalam UI UX design saat ini gitu ya. Seperti apa gitu. Ini bahasanya cukup general gitu ya. Jadi belum terlalu spesifik. Kalau ada yang nanya spesifik mungkin bisa nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, di UI UX itu sebenarnya yang harus kalian pahami itu ada banyak metodologi yang harus kita gunakan gitu ya. Cuman paling common banget itu di UI UX itu menggunakan namanya design thinking. Nah, ini adalah bentuk dari design thinking. Ini aku ngambil referensinya dari interactiondesign.org ya. Jadi design thinking itu cuman ada 5 proses. Tapi 5 proses ini di breakdown lagi satu persatu. Cuman ini secara keseluruhan 5 proses ini tuh, yang pertama kita ada empathize, terus define, ideate, prototyping, sama testing. Nah, kita lanjut lagi. Nah, empathize ini itu prosesnya.
dia ngedefine problemnya kayak gimana. Jadi kita berempati dulu nih sama user kita. Kita nyari dulu marketnya. Habis itu kalau misalnya kita udah punya data, nah ini UX paling berperan. UX, jadi sebenarnya menjadi UI UX designer itu adalah mindsetnya harus dibuat sedemikian bagus dulu gitu. Bagus dalam artian kalian harus aware dengan lingkungan kalian. Kalian harus aware dengan dunia digital yang ada di sekeliling kalian. Kalian harus aware kalau misalnya ada salah satu teman kalian yang menggunakan mobile banking misalnya, atau menggunakan aplikasi digital misalnya, terus dia kesusahan, kalian harus aware sampai ke situ. Kamu kesusahannya kenapa? Masalahnya apa? Itu udah membangun mindset pelan-pelan gitu. Jadi kita harus empati dulu nih sama user atau lingkungan sekitar kita gitu. Misalnya ada yang pakai mobile banking misalnya. Pakai mobile banking, susah banget nih transfernya. Ribet banget nih ngeliat saldonya. Itu proses UX gitu. Jadi kita empati dulu sama user, habis itu kita lihat pain point mereka menggunakan satu aplikasi digital kayak gimana, kita susun dalam satu data, habis itu kita define ke, ini kan tadi ada empathize, define, nah masuk kita ke define, kita ngedefine problemnya seperti apa, problemnya kita ulik semuanya, kita susun menjadi sebuah matrix data. Kalau kita udah define, itu nanti bakal kita kerucutin. Kita bikin persona dari market kita. Jadi misalnya market kita itu ada 1000-an orang, semuanya, let's say kita ngambil milenial dan generasi Z. Generasi kita lah, generasi kita. Kita ambil isu finansial ya. Kita ambil misalnya kita ambil isu finansial. Semua ribet banget gitu untuk mengelola keuangannya gitu. Apakah ada satu aplikasi gitu yang mungkin bisa mengelola keuangan tanpa ribet gitu, dengan transaksi dengan semudah mungkin, dan mungkin ini misalnya ya, dan mungkin bisa ada pengalaman transaksi dengan tanpa biaya admin kayak gitu. Jadi itu bisa diproses semuanya, dimasukin satu persatu, terus sampai akhirnya juga kita ngedapat nih beberapa problem yang kita dapat. Habis kita define, kita udah nge-relocate kemana-mana gitu, masuklah kita ke namanya ideate. Nah di ideate ini kita susun idenya kayak gimana. Udah ada idenya, tadi kan dari ideate habis itu prototype. Nah udah ada idenya, kita susun gambarnya kayak gimana, barulah UI itu berperan. UX itu berperan di awal, baru UI berperan. Kita bikin tampilan sketsanya, kita bikin dalam bentuk sketsa yang udah bagus, habis itu kita coba di prototype kita share ke orang-orang yang market kita tadi. Kita share biasa dulu aja, kita kasih lihat, benar nggak yang kayak gini yang kalian mau? Oh ini masih ada revisi ini nih. Nah balik lagi ke testing dari prototype kita ke testing itu kalau misalnya ada feedback, namanya design iteration. Jadi design iteration itu berputar lagi ke empathize. Kita putar lagi ke empathize, kita coba lagi satu-satu sampai itu semuanya selesai. Kayak gitu. Jadi itu namanya design thinking. Itu yang digunakan dalam UI UX. Nah, di sini sebenarnya ini secara keseluruhan, ini prinsip yang sebenarnya harus teman-teman ingat kalau kalian belajar UI UX gitu ya. Pertama itu harus memperhatikan perspektif user. Itu yang aku bilang tadi, mindsetnya dibangun dulu. Habis itu estetika dan experience itu penting. Jadi UI dan UX itu penting banget dipadukan gitu. Kalau kalian udah padukan itu semua, ingat konsistensi dalam desain itu sangat-sangat diperlukan. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian desain A buatnya ke kiri, desain B kalian buatnya ke kanan, itu nggak konsisten. Jadi kalau ke kiri ya udah ke kiri semua. Nah, ini konsistensi ini bergantung lagi dari kalian ngelihat market kayak gimana. Dan market kalian itu seperti apa. Ini secara keseluruhan aja yang perlu kalian ingat. Kayak gitu. Nah, lanjut toolsnya. Nah, ini sebenarnya sorry banget nih, bukannya mendisklaim, bukannya mau mendiskreditkan yang lain ya, bukan. Jadi ini kebetulan aja aku juga baru ngeh semua tools yang aku masukin di sini adalah produknya Adobe. Jadi Figma itu adalah salah satu produk Adobe juga. Jadi yang paling common digunakan di industri saat ini itu adalah sebenarnya ada 3. Figma, terus Figma itu toolsnya untuk ngedesain,
ngedesain UI, ngedesain UX-nya, experience, namanya user flow gitu. Ada user flow, ada wire flow, itu nanti kita desain sedemikian rupa gitu ya. Nah, Figma dengan Adobe XD itu mirip-mirip kurang lebihnya. Photoshop itu lebih ke grafis yang versinya bitmap gitu ya. Dia memang type-nya bitmap. Kalau Figma, Adobe XD sama Illustrator itu dia base-nya vector base. Kalau ini bitmap base gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, tools keempat di sini itu ada tambahan lagi. Aku lupa cantumin. Itu yang paling common digunakan lagi itu namanya Whimsical. Aku coba tulis di chat. Namanya Whimsical sama Miro. Nah, yang kedua tools ini Whimsical dan Miro ini, Whimsical itu fungsinya buat UX design juga gitu ya. Prototyping juga bisa di situ. Dan Miro pun sama kayak gitu. Jadi memang fungsinya untuk tools kolaborasi itu. Nah, di UI UX itu kebanyakan kolaborasi. Teman-teman bisa kerja individu, bisa kerja kolaborasi, itu dua-duanya dapat. Kurang lebih kayak gitu. Nah, coba kita next lagi. Ini demand dan peran UI UX di era industri saat ini gitu. Nah, sebenarnya kenapa gitu ya UI UX itu dibutuhkan gitu? Itu untuk mendukung branding dan untuk produk dan jasa gitu. Jadi UI UX itu bukan cuman kita ngeriset dan kita bikin tampilan, tapi kita juga lebih ke nge-branding produk kita gitu. Gimana caranya? Dengan tampilan UI yang kita hasilkan, dengan tampilan dengan hasil riset yang udah kita bangun gitu, UX-nya gitu. Jadi kalau kita udah ada UX nih, nah itu jadi pakem kita. Itu nanti yang kita branding ke produk dan atau jasa yang kita gunakan gitu. Oh ternyata brandingnya A itu dia pasti selalu menggunakan ini. Dia pasti selalu menggunakan spesifik hal ini. Nah itu adalah UX branding kalian. Yang kedua, selain kita ngebuat itu lebih menarik, selain itu kita ngebuatin brandingnya, kita juga bisa menarik minat dari user dalam menggunakan produk gitu. UI-nya bagus, experience-nya mudah digunakan, itu menarik user gitu. Terus yang ketiga, meningkatkan jumlah pengguna. Kalau kedua hal yang tadi, poin kedua tadi itu udah dapet nih, kita bisa meningkatkan jumlah pengguna kita gitu. Karena produk kita dapat di pasaran, terus market kita juga udah pas, orang-orang yang menggunakan produk kita juga nyaman menggunakan punya kita, itu juga bisa laku di pasaran. Nah, yang keempat, memberikan kemudahan dan experience terbaik dalam menggunakan aplikasi. Sama yang aku bilang tadi gitu. Ya, sama yang kayak poin kedua gitu ya. Kalau kita menampilkan untuk bisa menarik user gitu ya, kita harus ada experience terbaik gitu dalam menggunakan aplikasi. Oke, aku sebut merek aja deh. Di sini teman-teman ada yang menggunakan bukan aku mau nge-share atau misalnya ngasih tahu untuk promosi ya, enggak. Tapi ini adalah sebuah kenyataan. Ada yang menggunakan bank BCA, mobile BCA ada yang menggunakan. Kalau ada yang menggunakan mobile banking BCA, kalian harus tahu tampilan mobile banking BCA itu old school. Tapi kenapa banyak yang menggunakan? Karena mereka masih dalam segi experience itu masih yang terbaik gitu. Bukan yang terbaik juga, mungkin ada perspektif lain gitu ya. Bilang enggak sih, Bank BCA biasa-biasa aja. Balik lagi teman-teman, menjadi seorang UI UX designer itu jangan sampai kita ngebuat sebuah desain itu kita kita membuat diri kita itu sebagai user. Nggak boleh kayak gitu. Kita itu ngedesain by data. Kita ngedesain by data, bukan ngedesain by asumsi diri sendiri, bukan. Kayak gitu. Itu yang harus teman-teman ingat. Oke, ini mungkin section terakhir nih sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Jadi ini yang harus teman-teman siapin gitu ya untuk berkarir di bidang UI UX. Yang pertama, baca buku atau referensi UI UX. Klasik banget ya. Banget. Klasik banget. Sedikit informasi, teman-teman, aku bukan dari jurusan desain. Aku juga baru shifting karir ke bidang IT, specifically UI UX gitu ya. Di tahun 2020 aku baru lulus as a engineering di salah satu kampus di Jogja. Nah, di sini minatku di desain tuh
sangat besar gitu. Cuman aku mikir udah lama nih aku udah lama nih aku kuliah tapi kok malah pindah jurusan gitu yang mungkin benar-benar belum aku dalamin sama sekali gitu. Tapi di samping itu aku tetap ngebaca karena ngebaca referensi itu bisa meningkatkan sense desain kita dalam bekerja sebagai UI UX gitu. Ini ada beberapa referensi yang aku cantumin gitu ya. Nah, kiblat untuk UI UX pemula gitu ya. Itu ada di Norman Niels Norman ya, di NN Group. Teman-teman bisa cek di referensi ketiga yang ada di sini. Ini adalah kiblat. Hampir seluruh orang di dunia termasuk di Indonesia itu menggunakan kiblat ini. Dan di Indonesia kurang tahu ya siapa ya menyerupai dengan NN Group ini gitu ya. Itu nanti teman-teman bisa sangat klasik, baca buku dan baca referensi sangat klasik, tapi penting banget. Itu bakal impact-nya lebih besar daripada teman-teman ngoceh sebelum ngebaca gitu ya. Malas banget baca ini, langsung praktek aja. Boleh praktek, langsung praktek pun boleh gitu. Tapi ketika kalian ngebaca dulu, pelan-pelan aja, nggak usah terlalu banyak dulu, karena jujur aku juga bukan tipe orang yang suka baca gitu. Lebih suka praktek, tapi ternyata ampuh. Nah, pelajari tools desain ini yang aku bilang tadi sama tools yang aku infokan di chat. Terus ini untuk manajemen tim, untuk perdalam ilmu riset, teman-teman bisa pakai Trello, Notion, atau Dovetail. Ketiga tools ini memang tujuannya untuk nge-manage produk yang udah kalian jalanin gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah tools pendukung aja dari tools yang ini. Ini adalah tools utama. Prime tools-nya itu yang ini second tools-nya. Kalau teman-teman nanti bakal berkolaborasi pakai ini. Honestly, aku pakai 3 tools ini. Dovetail itu aku gunakan untuk research. Jadi semua dokumen risetku ada di sini. Notion itu aku gunain untuk reference. Sebenarnya 3 tools ini itu udah mencakup keseluruhan sih. Cuman aku pengen aja ngebedain riset itu gimana. Terus Notion itu bisa digunakan untuk riset juga. Tapi yang paling powerful di antara 3, mungkin bisa di-mute dulu, Mas Dian. Oke. Nah, 3 tools ini sebenarnya yang paling powerful adalah Notion. Aku bukan ngejual lagi, bukan promo, tapi as a experience gitu ya. Aku gunain Notion itu paling sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Termasuk kalian yang masih para kampuser yang masih ada di bangku kuliah sekarang, Notion sangat membantu gitu ya. Apalagi udah di dunia kerja. Kurang lebih kayak gitu. Oke, Mas Dion, materinya cukup nih. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mungkin kita let's discuss aja. Mungkin materi yang aku sampaikan cukup sekian ya. Sampai saat ini mungkin kita masuk ke sesi Q&A kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut. Thank you. Oke, thank you Kak Ahmad buat pemaparan materinya. Nah ini kan Kak Ahmad udah memaparkan materinya teman-teman. Yeah. Boleh nggak react gitu dulu, kasih reaction clap atau gimana gitu? Boleh banget buat teman-teman. Nanti setelah ini kita langsung Q&A. Sebentar ya, saya share untuk slide-nya. Boleh Mas. Oke. Jadi share dulu slide-nya. Ya, thank you teman-teman buat yang udah clap. Nah ini buat teman-teman yang nanti mau tanya-tanya juga boleh langsung aja tanya di sini. Ini kebetulan yang nanya baru 3 gitu ya. Oke, yang pertama dari nggak tahu namanya siapa. Iya, namanya siapa? Kak, sebenarnya riset dari bisnis sama nggak sih dengan riset dari UX? Oke. Aku nggak tahu yang nanya ini siapa, tapi so far sebenarnya ada kemiripan research dari bisnis dengan research dari UX, tergantung nih. Riset dari bisnis itu biasanya lebih ke marketing. Marketingnya itu biasanya lebih ke arah gimana mereka ningkatin key search-nya di engine search seperti Google gitu. Terus research-nya juga lebih ke arah mungkin inline research-nya itu yang bisa sama itu adalah market-nya. Jadi bisnis itu ngeriset market,
UI UX itu juga, UX research itu pun ngeriset market gitu. Jadi itu inline-nya mungkin dari segi itu aja gitu. Kalau dari segi yang lain branding apa segala macam, dan di bisnis itu biasanya juga dia apa namanya yang aku bilang tadi, peningkatan jumlah penggunaan dari website misalnya. Terus apa namanya SEO engine-nya kayak gimana. Nah, itu nggak dilakuin seorang UI UX gitu sebenarnya. Yang dilakuin UX itu adalah gimana marketnya itu menggunakan aplikasi tersebut atau platform tersebut, dan gimana seorang user itu behavior-nya dalam penggunaan aplikasi itu. Terus mungkin behavior yang dimaksud di sini dalam artian kayak misalnya kayak kita contoh tadi marketplace gitu ya. Kalau di Tokopedia, kalau teman-teman apa namanya, kalau teman-teman perhatikan secara seksama gitu ya, teman-teman misalnya hari ini searching terkait beli handphone Samsung A21 misalnya, terus besok itu kalian pada saat buka Tokopedia itu yang muncul tuh rata-rata apa suggestion searchingnya itu rata-rata ke handphone semua gitu. Nah, itu behavior gitu. Itu yang dilakukan UX research gitu. Dan itu nanti di-share ke teman-teman development gitu ya, untuk ngelihat, oke, ini data research yang dari UX, tolong kalian sesuaikan data penggunanya kayak gimana. Hari ini banyak banget nih yang nge-searching terkait kata kunci handphone atau smartphone gitu. Nah, mungkin di semua data yang ada, teman-teman development bisa ngarahin user yang ada datanya di sini itu untuk menggunakan apa, untuk dikasih suggestion terkait smartphone. Kali aja dari suggestion itu ada yang mereka cari. Itu dari UX research. Kurang lebih kayak gitu. Sorry, mungkin nanti kalau misalnya yang nanya ini jawabannya udah tersampaikan, bisa bilang di chat aja, atau mungkin bisa apa ngasih react aja gitu ya. Oke, thank you Kak Ahmad buat Iya. responnya. Kemudian ada dari Kak Sahat. Bang, kalau Oke, Kak boleh Sahat. tahu kenapa sih beberapa perusahaan front end development dengan UI UX itu dipisahkan, sedangkan UI UX itu kan bagian dari front end development, Bang? Oke, Sahat, betul sekali. Kalimat terakhir Sahat, UI UX itu bagian dari front end development. Iya, betul. Kalau ada yang belum common, teman-teman, para kampuser, UI UX itu, jadi kalau di dunia IT itu ada yang disebut back end, ada yang disebut front end, terus ada lagi yang disebutnya UI UX gitu ya. Nah, UI UX itu biasanya memang di beberapa company itu secara struktur organisasinya itu UI UX masuk ke front end development seperti itu. OVO itu kalau nggak salah masuk, UI UX-nya masuk ke ini. Kalau Gojek sama kalau Goto ya, Goto aku nggak tahu ya, kurang lebihnya mungkin agak mirip ya. Cuman kalau Goto itu kan banyak banget ya. Dia misahin finansial dengan yang bukan finansial. Jadi kemungkinan UI UX-nya juga beda gitu. Dan perlu kalian tahu juga para kampuser itu di semua perusahaan itu biasanya kalau udah gede, perusahaannya udah gede, itu nggak pakai title UI UX lagi gitu. Nah, makanya aku bilang tadi di awal, title UI UX itu biasanya dipakai di beberapa perusahaan aja gitu, tergantung perusahaannya. Nah, biasanya yang baru mau tahap masuk ke apa ya? Industri UI UX, mereka mau manfaatin gitu, mereka baru mau pakai industri UI UX-nya, atau mungkin baru berselang 5 tahun baru pakai UI UX, makanya title UI UX itu masih kepake buat perusahaan tersebut gitu ya. Kalau perusahaannya udah 10 atau 20 tahun menggunakan UI UX, itu mereka udah nggak pakai title UI UX gitu. Karena di dalamnya itu udah spesifik. Kalau kalian mau jadi product designer, ya udah nama kalian product designer, kerjaan kalian product designer. UI designer tuh beda lagi, UX researcher tuh beda lagi, UX designer tuh beda lagi. Gitu. Jadi mereka udah masuk ke tahap itu gitu, se-advance itu di dunia UI UX gitu. Pertanyaannya Sahat itu, kenapa di beberapa perusahaan ini tergantung struktur organisasinya. Contoh di company saya saat ini itu UI UX itu masuk ke front end. Jadi kalau ditanya title-nya apa, sebenarnya masuknya ke front end development gitu, tapi bidangnya UI UX design. Jadi balik lagi tergantung kebutuhan dari lini bisnis di struktur organisasi suatu company gitu.
Kurang lebih kayak gitu, Mas Sahat. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak, dan makasih Ya, juga Sahat atas pertanyaannya. Kemudian dari ini anonymous juga Kak. Kak, Jadi saya dari jurusan pendidikan semester 5 Mm-mm. baru mau terjun, tapi dari dulu tertarik sama desain dan teknologi cuma salah jurusan. Peluang. Kira-kira peluangnya untuk terjun di UI UX gimana Kak? Nah, ini harusnya kalau teman-teman nyimak, tadi saya ngomong saya bukan dari jurusan desain dan teknologi gitu ya. Saya bukan dari jurusan desain juga, bukan dari jurusan IT juga. Saya base-nya teknik mesin, teman-teman. Oke, saya mau meluruskan dulu ya. Ini mindset saya. Ini all about mindset. Jadi teman-teman harus ngubah cara pikir kalian dulu nih. Teman-teman harus ngubah ngelihat eh, kalau sebuah yang namanya salah jurusan itu sebenarnya nggak ada. To be honest, aku bisa bilang kuliah itu bukan ngebangun kesukaan kalian, tapi ngebangun mindset kalian. Bagaimana kalian memecahkan masalah, bagaimana kalian mengatur waktu, bagaimana kalian menyelesaikan tugas. Basicnya itu, basicnya itu, gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada mungkin dari jurusan pendidikan matematikanya dapat C atau bahasa Inggrisnya dapat D, itu di luar itu semua. Basicnya adalah apa? Mindset. Mindset kalian itu di S1 ataupun di sekolah vokasi itu kebangun dulu. Mindset kalian itu ngatur waktu, nyelesain tugas dan manajemen waktu. Cuman 3 itu. Jadi yang namanya salah jurusan itu nggak ada. Menurutku ya. Karena aku masuk ke teknik mesin itu bukan karena aku suka mesin, enggak. Aku suka desain. Aku suka desain dan IT. Aku pengen masuknya ilmu komputer, tapi ternyata masuknya ke teknik mesin karena aku juga kedaftarnya teknik mesin waktu itu dan aku juga ngasal aja. Ya udah masuk, aku jalanin. Aku 5 tahun. Kalau kamu yang baru semester 5 dan udah ketahuan ketertarikannya kemana, lebih bagus daripada aku. Aku baru lulus, baru mau terjun dan alhamdulillah ada di sini sekarang. Karena apa? Karena tadi karena sebuah ketertarikan, mindsetku yang 3 tadi itu manajemen waktu, manajemen tugas, manajemen terkait pengelolaan suatu uh, suatu organisasi udah kebentuk di dalam mindsetnya pada saat berkuliah itu udah bisa nih kita jalan kemana-mana gitu. Kita udah tahu mana yang baik, mana yang nggak baik gitu. Jadi kalau ditanya peluang saya terjun ke UX gimana, itu sangat besar. Apalagi kalau masih semester 5. Saranku sekarang, kamu mulai untuk cari dunia pendidikan itu nyambung dengan desain itu kayak gimana. Itu dulu deh. Jadi jangan lepas dari jurusannya dulu. Selesaiin. Karena itu juga salah satu hal yang kalian bakal apa namanya bakal cita-citakan ke depannya bahwa sih sangat penting untuk kita semua. Kenapa? Karena pendidikan itu mahal. Banyak yang pengen banget masuk ke pendidikan gitu, tapi mereka karena kurang mampu dari segi hal gitu ya, beberapa hal. Jadi teman-teman yang ada di S1 atau vokasi saat ini jangan merasa salah jurusan. Ketertarikan terhadap untuk meminimalisir rasa ketakutan kita bahwa kita salah jurusan. Aku juga gitu. Aku nggak paham sama sekali yang namanya permesinan apa segala macam. Tapi aku combine dengan dunia desain. To be honest, aku selalu ikut program-program yang dia teknis banget gitu ya. Tapi aku selalu ikut di non teknisnya. Bisa nggak? Bisa. Cari poin titik tengahnya gitu. Jadi jangan sampai kita kendalanya salah jurusan nih Kak. Jadi nggak bisa terjun ke situ. Aku teknik mesin teman-teman. Aku masuk di company saat ini melalui manajemen trainee dengan tahap proses itu seleksinya 5.000 orang. Semua itu jurusan IT. Aku doang yang nggak jurusan IT.
Tapi aku bisa berada di antara 20 orang yang dari seksi 5.000 orang itu. Kenapa? Karena ketertarikanku di dunia desain, aku pelajarin apa yang harus menjadi basic untuk bisa masuk ke posisi itu, akhirnya dapat. Gitu ya, semoga menjawab. Mungkin bisa lanjut, Mas Dian. Oke, terima kasih Kak Ahmad. Kemudian ini ada pertanyaan naik nih. Jadi yang favorit dari Anonymous juga, kamu tanya Oke. untuk desain satu project di UI UX itu umumnya memakan waktu berapa lama, Kak? Oke. Tergantung dari project manajemennya kayak gimana. Jadi ini sebenarnya udah masuk ke advance gitu ya. Yang kita bahas tadi itu basic-basic semuanya. Universal yang seperti aku bilang tadi. Ini kita coba brainstorming lagi aja nih. Kalau ngerjain satu project UI UX itu biasanya tergantung projectnya. Jadi ada yang namanya PM, namanya project manager, sama ada namanya PO, project owner. Jadi tergantung dari si project owner-nya itu ngebangun timeline-nya seperti apa dengan project manajemennya gitu. Nah, tugas kita adalah kita ngelihat dulu apakah project ini adalah project yang benar-benar harus dibangun dari awal atau project yang benar-benar sebenarnya udah ada nih bahannya, udah ada nih produk jadinya gitu. Cuman kita pengen ngembangin lagi gitu. Kalau kita pengen ngembangin lagi tergantung dari stakeholder di company tersebut gitu. Misalnya nih apa let's say kita bilang ini produk udah jadi nih, udah ada sebenarnya, udah dipasarin sebenarnya. Tapi kita pengen ningkatin penggunanya, meningkatin interface-nya, ningkatin experience-nya kayak gimana. Stakeholder minta selesai dalam 2 minggu ya. Oke, kita pakai design thinking tadi. Dalam 7 hari pertama kita pakai design thinking, dari Senin sampai Kamis kita riset, kita bikin prototypingnya, hari Jumatnya kita testing. Gitu terus. Hasil testing itu kita share ke semua pengguna. Setelah itu kita dapat feedback. Nah, di minggu depannya kita namain design iteration. Design iteration itu kita ngedesain lagi berdasarkan feedback yang dikasih dari iteration pertama. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau ditanya memakan waktu berapa lama itu tentatif gitu. Tentatifnya dalam apa namanya dalam kurun waktu yang udah ditentukan timelinenya. Biasanya kalau untuk proyek-proyek baru atau proyek-proyek yang benar-benar dibangun dari awal itu bisa nyampe ada yang 3 bulan, ada yang makan waktu 6 bulan. Makanya tergantung dari proyeknya kayak gimana. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau dia proyeknya existing, jadi proyek existing kita mau develop ulang, itu biasanya ngebangun apa namanya timelinenya itu tergantung stakeholdernya. Mau 2 minggu, mau sebulan itu dapat aja gitu. Tapi seminggu kayaknya kurang pas gitu. Seminggu tuh mepet banget. Bisa dilakuin seminggu, tapi nggak maksimal. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, apalagi nih? Oke, oke Kak. Mungkin ini terakhir dulu ya. Nanti Oke, kita boleh. lanjutkan dengan raise hand pertanyaan gitu. Dari Oke, Kak Ning, Kak kok sekarang banyak UI yang mirip-mirip ya satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Bahkan cuma beda warna dan icon aja itu emang boleh ya Kak? oke. Jadi gini, yang namanya karya itu nggak ada yang 100% murni. Ada namanya mix and match gitu. Dan pertanyaannya Ning, kenapa UI saat ini tuh mirip-mirip dengan aplikasi lain? Jadi ada namanya trend design. Ada namanya trend design. Trend design itu berpengaruh ke semua platform. Kenapa? Karena para desainernya menggunakan tren yang sama. Menggunakan tren yang sama. Kenapa warnanya mirip-mirip gitu? Grab sama Gojek itu kurang lebih sama ya. Hijau semua ya, menggunakan hijau semua. Tapi tren desainnya beda. Jadi kedua bukan tren desainnya beda, tren desainnya sama. Tren desainnya sama. Pemilihan warnanya itu kedua company ini kita ngambil contoh yang paling dekat itu Grab dengan Gojek gitu misalnya. Nah, keduanya itu mirip sebenarnya. Dari segi warna mirip. Tapi dari segi icon itu sama atau enggak? Itu absolutely beda dua-duanya. Kenapa? Kalau kalian perhatikan lebih detail, di trend desainnya Gojek itu, kalau kalian buka aplikasi Gojek, itu ikonnya itu, dia kayak 3D. Dia kayak 3 dimensi gitu. Jadi 3 dimensi ikonnya itu agak keluar gitu. Kalau di apa namanya? Kalau di Grab itu kan masih 2 dimensi ya.
Tapi kalau di Gojek itu udah masuk ke 3 dimensi gitu. Kalau kita lihat ya secara seksama gitu, kalau kita lihat lagi di trennya itu. Nah, makanya ada namanya trend design, yang trend design ini diikuti para desainer. Itu kenapa beberapa tampilan itu hampir sama. Tapi sebenarnya kalau kita spesifik ngelihatnya itu beda. Karena experience user marketnya itu beda-beda. Jadi di setiap di setiap aplikasi itu beda-beda sebenarnya. Kalau kita lihat secara spesifik. Kurang lebih kayak gitu. Gimana nih, Kak Dion? Oke, thank you Kak Ahmad. Oke, Iya, ini pertanyaan menarik Kak. iya, Benar-benar benar menarik nih. dan insightful juga gitu. Betul. Oke nih, dari teman-teman kami cuma memberi 2 aja untuk teman-teman yang mau raise hand, tanya langsung dengan Kak Ahmad ya. Boleh nih. Boleh. Oke, siapa yang mau raise hand boleh langsung raise hand aja. Boleh. Kalau ada yang mau raise hand, silahkan. Kita coba diskusi bareng-bareng. Ada Gohi nih. Gohi ya? Halo Kak. Iya. Gimana Gohi? Gini Kak. Sebelumnya thank you Kak untuk Kita materinya. lanjutkan. yang- Oh, ada. Oke, silakan. Oke, lanjut. Nggak apa-apa, Gohi. Silakan. Aku mau nanya-nanya aja sih Kak tentang UI UX itu di perusahaan range salary-nya berapa ya Kak ya? Oke, udah langsung nanya salary nih. Gohi masih di bangku kuliah atau udah ada pengalaman kerja? Sebenarnya sih udah masih di bangku kuliah, cuman udah ada pengalaman kerja sih Kak. UI UX? Jatuhnya sih full stack developer Kak. Oke, full stack developer. Full stack development ya. Oke. Gohi udah punya keahlian di full stack gitu ya. Dan kalau full stack itu berarti dia back end, iya, dia front end juga iya ya. Harusnya kayak gitu ya kalau full stack ya. Karena aku juga dulu sempat jadi full stack developer. Dan kalau nanya range gajinya UI UX di pasaran sampai sejauh ini, kalau startnya itu sebenarnya tergantung company-nya juga sih. Jadi kalau nanya salary itu biasanya beda-beda tiap tiap company gitu ya. Kalau kamu as profesional daftarnya itu biasanya 2 digit. Biasanya 2 digit kalau profesional. Tapi kalau kamu beginner, masuknya ke beginner gitu ya. Itu standarnya sih main di, aku nggak tahu ya, makanya aku bilang tadi ini relatif ya. Teman-teman nanti bisa cari tahu atau nanti bisa cari ini apa namanya, aku lupa yang sering nge-share data buat gaji beberapa jurusan di seluruh Indonesia, dan itu risetnya bagus sih. HRD apa gitu, aku lupa sih. Nanti coba aku cariin deh. Jadi range gajinya itu biasanya main di 5 sampai 7 ke atas gitu untuk beginner. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau Gohi dan para kampuser itu masuk dengan pengalaman udah ada di UI UX gitu ya, apalagi ada pengalaman kayak Gohi tadi full stack development, itu sangat sangat dilirik gitu, dan kamu bisa menjual itu. Oke Kak, thank you Kak. Iya, thank you Gohi. Ada lagi nggak? Makasih Gohi. Ada lagi? Satu lagi? Kalau ada. Kalau nggak ada, kita ganti dengan yang pertanyaan di Slido. 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Nggak ada nih ya. Oke, Kak. Berarti kita lanjut ke Kak Ketut ya. Kak Ketut Oke. Ini kira-kira kalau masih amatir itu masih bingung Kak untuk membahas mindsetnya. Itu gimana Kak? Mindset yang Kakak terapkan dalam dunia UX ini seperti apa ya Kak? Saya masih amatir jadi agak bingung saat membahas mindset ini. Oke. Mindset yang saya terapin itu sebenarnya lebih aware ke lingkungan sekitar. Karena saya kerjanya di finance, saya bergerutnya dengan dunia finance. Jadi saat ini saya punya 1 handphone, saya punya 1 smartphone,
Isinya itu hampir seluruh bank digital yang ada di Indonesia. Jadi saya jadi nasabah di semua bank gitu ya. Terus saya ngelihat dari segi experience. Itu kan saya aware terhadap lingkungan sekitar. Kenapa? Karena saat ini kerjaan saya itu ngelihat bagaimana experience dari mobile banking yang ada di perusahaan saya saat ini itu bisa berjalan dengan baik dan usernya juga bisa nyaman menggunainnya. Terus itu paling simpelnya aware dengan lingkungan sekitar gitu. Kalau misalnya ini aku lagi ada di kerumunan keluarga, aku ngelihat ini susah banget nih pakai aplikasi ini, gimana sih caranya? Gimana sih Om? Susahnya di mana sih? Itu kan sedikit kita udah ngelihat lebih aware nih. Jadi ini ada satu mindset lagi nih. Jangan sampai kalian itu misalnya kayak aku kerja di finance, kalian kerja di finance juga nanti misalnya. Terus kalian itu cuman fokusnya ke finance saja, jangan. Kalian harus terbuka dengan semua feedback, dengan semua platform. Jadi aku tuh kadang berpikir kayak gini, bisa jadi apa yang ada di Bukalapak itu bisa aku terapin di sini. Contoh ya, gimana cara pemesanan aplikasi di Bukalapak gitu ya. Misal aku memesan sesuatu di Bukalapak, aku lihat experience-nya kayak gimana, oh boleh nih tampilan ini aku bisa terapin di tempatku sekarang. Karena ngelihat fungsionalitasnya sama. Jadi semua itu biasanya mix and match gitu. Jadi kita harus aware dengan lingkungan. Jadi kalau Mas Ketut itu nanyanya mindset yang diterapin sekarang itu apa? Sesimpel itu dulu, aware dulu sama lingkungan sekitar. Next step-nya apa? Next step-nya kalian coba terapin based on yang kita bahas tadi gitu di materinya gitu. Mulai ke baca-baca. Kalau kalian udah aware dengan lingkungan sekitar gitu ya. Kalau masih amatir dan bingung ngebangun mindsetnya itu, aware dulu. Kalau kalian mau jadi UI UX tapi kalian nggak bisa aware dengan lingkungan sekitar, susah. Karena UI UX itu lebih kolaborasinya sangat tinggi. Kalau teman-teman tadi kayak Mas Gohi tadi bilang, saya full stack Mas. Tapi saya pengen tahu nih, di UI UX itu kayak gimana. Mulai dari salary dulu. Itu nggak masalah. Kalau kalian mau mulai tahu dari salary-nya nggak apa-apa. Mungkin itu bisa jadi acuan kalian untuk berjuang mau jadi UI UX designer. Itu nggak apa-apa. 2 digit Mas Gohi ya tadi ya. Sama lah, mirip-mirip lah sama developer gitu. Ada nih Kak Gita. Itu dibahas lagi nggak atau gimana? Ini terakhir Kak. Terakhir ya? Ya. Oke. Terakhir, menarik nih pertanyaannya. Tadi kan nyambung dengan Gohi yang dia ngoding sebenarnya ya. Gohi ngoding. Gita nanya, belajar UI UX apakah harus menguasai coding? Jawaban simpelnya tidak. Jawaban simpelnya tidak. Tidak harus menguasai coding. Kenapa? Karena UI UX itu ngedesain dan ngeriset. Gitu. Cuman balik lagi, di slide pertama tadi kan aku ngasih lihat tuh UI sama UX. Yang gelas pada saat dia minum matanya kecolok kan. Matanya kecolok sama gelasnya, tampilan gelasnya bagus banget, tapi pada saat diminum digunakan kecolok matanya. Nah, itu kenapa di sini teman-teman sebenarnya nggak harus menguasai ngoding, tapi kalian harus tahu bahasa pemrograman yang digunakan para developer. Setidaknya mulai kenal sedikit-sedikit lah, mulai kenal sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit kalau udah mulai kenal, kalian udah mulai common dengan bahasa-bahasa dari sistem development gitu kayak gimana, tapi harus menguasai nggak harus menguasai. Cuman aku tuh sebelum terjun UI UX jadi developer dulu. Kenapa? Karena keterpaksaan sebenarnya sih. Karena aku sebenarnya join ke satu bootcamp yang dimana aku daftarnya UI UX tapi kelemparnya ke full stack development. Aku 3 hari itu nggak kuat. Nggak ada basic soalnya. Basicku di desain. Aku nggak ada basic di UI di development. Tapi karena kemauanku untuk mau belajar, aku nyambungin aja kayak tadi ada yang nanya yang salah jurusan, aku nyambungin aja. Aku sebenarnya kan udah salah jurusan itu kan, maunya ke desain malah masuk ke ngoding gitu. Tapi aku nyambungin, oh ternyata di developer itu masih ada sih yang berkaitan dengan desain apa front end. Ya udah aku masuk ke front end. Back end ternyata asik juga back end. Meskipun gak ada yang kelihatan wujudnya. Nah, akhirnya aku coba ngulik tuh semuanya, bisa ternyata. Hikmahnya apa? Hikmahnya pada saat aku udah jadi
developer terus terjun ke UI UX, apa yang aku desain itu aku bisa tahu. Apa yang aku desain itu aku bisa tahu bahwa oke. Ini desain yang aku buat ini 1 hari jadilah gitu. Beda dengan kita yang nggak ada basic ngoding gitu ya. Kita langsung terjun ke UI UX. Jadi makanya kenapa sangat penting kalau kita harus menguasai itu nggak harus menguasai gitu, tapi perbanyak komunikasi dengan tim development untuk memperlihatkan guys, desain kita tuh kayak gini nih, bisa nggak ya diterapin gitu. Jadi perbanyak komunikasi gitu. Simple jawabannya adalah nggak harus menguasai ngoding, nggak harus gitu. Tapi untuk mengetahui penting untuk kita ketahui gitu bahasa pemrograman yang digunakan. Tapi nggak harus menguasai, bukan ke sana. Kurang lebih kayak gitu sih. Cuman kalau kalian mau lebih explore lagi gitu ya, terjun jadi developer tuh sangat menyenangkan. Apalagi kalau udah kalian udah tahu development terus ke UX. Ini kan mindset aku gitu ya. Jadi aku pengen nguasain bidang yang aku pengen kuasain itu dengan benar-benar dari dasar gitu. Nggak ada yang aku lewatin gitu. Aku pengen kayak gitu. Jadi aku masuk ke sini di UI UX, aku pengen tahu dulu dia itu interaksinya sama siapa aja. Front end berinteraksi, back end berinteraksi. Kenapa? Karena kalian bikin tampilannya yang ngoding itu front end dan back end. Desain kalian itu dibuat sama front end dan back end gitu. Jadi end to end prosesnya itu harus kelihatan. Kurang lebih kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Ahmad dan teman-teman semua. Iya. Oke, untuk pertanyaannya sudah close ya teman-teman. Antusiasnya tinggi banget ternyata. Oke deh, ini sekarang aku ada oleh-oleh nih buat teman-teman. Wih, mantap nih. Apa tuh Kak Dion oleh-olehnya? Ini dia. Jadi kami ada kabar bagus buat teman-teman semua yang mau mendalami UI UX ya. Jadi nanti kami bakal ngadain ini bootcamp UI UX bareng Kak Ahmad lagi di tanggal 11 sampai 12 Februari jam 10 pagi gitu ya teman-teman. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya stay tune aja di grup WhatsApp sama Instagram. Dan buat teman-teman alumni webinar ini bakal dapat tawaran khusus tuh. Oke deh. Berarti kemudian, nanti kita bakal ketemu lagi nih di tanggal 11-12 ya Kak Dion ya? Iya, bener banget. Jadi nanti kita tanggal 11-12 bakal belajar lebih dalam dan portofolioing juga gitu. Oke, siap.